Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Kimino menasehati Sangkan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Panji Surawilogo mandanginya sejenak, namun kemudian katanya, "Kembalikan ke Gedhogan." "Baik, Raden." Namun ketika Panon akan melangkah menuntun kuda itu, Kudorpoko pun berkata pula, "Bawa pula kudaku." Panon termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menerima kendali kuda itu sambil mengangguk dan menjawab, "Baik, Raden." Panon pun kemudian pergi ke Gedhogan sambil membawa 2 ekor kuda dan kemudian masukkannya ke dalam. Sejenak Panon termangu-mangu, sekilas dia teringat olehnya kudanya sendiri yang ditinggalkannya di ujung pegunungan, seperti yang dipesankan oleh gurunya. Guru tentu sudah datang ke pegunungan ini dan berada di tempat yang sudah dikatakannya, berkata Panon dalam hatinya. Tapi ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak melihat kesempatan yang baik untuk mencarinya guru itu. Namun ia tidak akan dapat membiarkan gurunya menunggu dengan cemas. "Jika perlu sekali apapun yang terjadi, aku harus pergi mencarinya," desisnya di dalam hati. Namun tiba-tiba saja Panon terkejut ketika ia mendengar suara Sangkan. "Hei, apa yang kau lakukan di situ?" Panon berpaling, dilihatnya berdiri di serambi. Tetapi agaknya anak muda itu tidak sedang berbicara kepadanya. Ternyata ia sedang memandang ke arah lain. Panon pun ikut pula memandang ke arah, tetapi mata Sangkan terasa sebuah desir timbul di hatinya ketika ia melihat seorang gadis berdiri termangu-mangu di sudut istana itu. Ternyata suara Sangkan telah menyadarkan gadis itu pula ketika gadis itu berpaling ke arah Sangkan. Maka Sangkan sudah berkata lagi, "Mengapa kau berenung di situ, Pinten? Apakah kau sedang merenung anak pengembara di Gedhogan itu?" Wajah Pinten menjadi merah. Tiba-tiba saja tangannya yang sedang megang potong kayu bakar yang diambilnya dari belakang istana telah terayun ke arah kakaknya. Untunglah Sangkan sempat berlari sambil berkata, "Pinten, jangan!" Tetapi Pinten justru mengejarnya. Ia memungut kayu bakar yang dilemparkannya tapi tidak mengenai sasarannya sambil berkata, "Awas kau, Kakang. Jika kau lengah maka aku akan cubit lehermu sampai terkelupas." Meskipun Sangkan masih berlari, ia sempat bertanya, "Hei, mengapa di leher?" Pinten tidak sempat menjawab karena tiba-tiba saja muncul Nyi Upih di longgangan sambil berteriak, "Hei, anak-anak nakal, berhentilah berkelahi. Tiap saat kalian pasti bertengkar apapun sebabnya." Pinten pun berhenti beberapa langkah dari Nyi Upih sambil mencibirkan bibirnya. Ia mengangkat tangannya yang di kepalanya. Sangkan berdiri di kejauhan dengan ragu-ragu, namun kemudian ia berkata, "Aku tidak apa-apa, Biung. Pinten yang mendahului melempar aku dengan potong kayu." "Mengapa kau melempar kakakmu dengan kayu, Pinten?" "Habis Kakang nakal sekali, awas kau," geramnya. Tapi Pinten tidak dapat berbuat lain ketika ibunya menariknya masuk ke longgangan. Namun adalah di luar sadarnya bahwa tiba-tiba saja Pinten telah berpaling ke arah Panon yang memandanginya dengan termangu-mangu. Seolah-olah ia telah terpukul oleh sesuatu yang tidak dimengertinya pada gadis yang aneh itu. Ketika Pinten menyadari bahwa anak muda yang ada di Gedhogan itu pun sedang memandanginya, maka terasa wajahnya menjadi panas, seolah-olah darahnya memanjat sampai ke ujung ubun-ubun. Apalagi ketika ia kemudian mendengar Sangkan bertepuk tangan. Maka sambil meronta ia berkata, "Lepaskan, Biung, lepaskan aku.
akan menangkap Kakang Sangkan. Tapi Nyupih tidak melepaskannya. Tanpa menjawab, Pinten itu pun ditariknya terus masuk ke dalam longgangan. Sangkan yang masih berdiri termangu-mangu, kedua telapak tangannya masih beradu meskipun ia tidak lagi bertepuk. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia mendengar seseorang membentaknya. Kau sudah menjadi gila lagi, Sangkan berpaling, dilihatnya Panji Surawilogo menatapnya dengan pandangan mata yang garang. Wajah Sangkan tiba-tiba menjadi pucat, selangkah ia mundur sambil berkata, "Maaf Raden, aku tidak berbuat apa-apa. Kau memang anak gila, baru saja kau menjadi beku ketakutan. Sekarang kau sudah berteriak-teriak, berlari-lari seperti bayi. Apa sebenarnya kau memang mempunyai penyakit gila?" Sangkan hanya menundukkan kepalanya saja. Jika ia mencoba menjawab, maka seperti yang pernah terjadi, tangan Panji Surawilogo akan segera melekat di pipinya. Sangkan, suara Panji Surawilogo semakin geram. "Jika aku tidak mengingat biungmu dan Raden Ayu Kudonapodo, kau sudah aku bunuh dan mayatmu aku suruh mengubur bersama-sama dengan mayat di halaman itu." "Ampun Raden," suara Sangkan gemetar. "Tapi ingat, sekali lagi kau berbuat gila seperti itu, aku tidak akan maafkan kau lagi. Kau sudah berbuat keterlaluan. Selagi kita semuanya dicekam oleh ketegangan karena persoalan-persoalan yang belum kita kuasai benar, kau justru berlari-lari dengan tanpa menghiraukan keadaan sama sekali." Sangkan menjadi semakin tunduk. "Masuklah ke dalam bilikmu atau kerjakan pekerjaanmu yang lain." Baik Raden," desis Sangkan. "Bukan maksudku untuk membuat Raden Panji marah seperti ini." "Anak setan," geram Panji Surawilogo yang tiba-tiba saja kemarahannya justru melonjak sampai ke kepala. Namun ketika hampir saja ia kehilangan pengamatan diri dan memukul Sangkan yang semakin tunduk, tiba-tiba saja Panon telah mendekatinya dan bertanya, "Apakah yang telah terjadi Raden Panji? Anak gila ini membuat gaduh saja di halaman ini. Aku ingin memukulnya sehingga mulutnya tidak dapat dipergunakannya untuk berteriak barang 2-3 pekan." Panon adalah seorang yang paling muak melihat Sangkan yang gila-gilaan itu. Namun dalam pada itu, ketika ia melihat anak muda itu menunduk dengan wajah yang pucat, tiba-tiba saja timbul di ibanya. Karena itu maka katanya, "Sebaiknya Raden Panji maafkannya. Aku pun selalu berusaha untuk menghilangkan semua kesan yang buruk pada Sangkan. Karena itu, aku tidak menghiraukannya lagi." Tiba-tiba Sangkan berteriak, "Kau harus menurut perintahku di sini." "Jangan berkata begitu Sangkan," jawab Panon. "Aku tahu bahwa sebenarnya kau tidak ingin berkata begitu. Memang ada yang aneh padamu yang kau tidak aku mengetahuinya. Seharusnya kau sudah mulai merubah sikapmu. Kita di sini benar-benar berada dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Karena itu kau jangan membuat persoalan-persoalan baru dengan siapapun juga, termasuk dengan aku. Dalam keadaan seperti sekarang, darah yang seakan-akan sedang mendidih ini sering menimbulkan sikap yang mungkin tidak kau ingini. Karena aku juga dapat bersikap kasar." Tapi Sangkan masih menjawab, "Kau sudah berani menantang aku. Oleh Raden Ayu kau diserahkan kepadaku. Karena itu semua perintahku adalah limpahan perintah Raden Ayu Kudonapodo." Panon adalah anak yang terlalu muda untuk menahan hati, namun ia pun seorang anak muda yang memiliki tanggapan jiwani. Karena pergaulannya dan tuntunan gurunya yang cacat justru jasmaninya. Karena itulah maka tiba-tiba saja Panon menangkap sesuatu yang lain pada Sangkan. Sesuatu yang tidak dapat ditanggapi dengan sikap jasmania saja. "Mungkin anak ini benar-benar telah terganggu jiwanya," berkata Panon di dalam hatinya. Ia pernah mendengar bagaimana Sangkan menempuh perjalanan yang berat bersama adiknya, menyusul ibunya yang mengabdi dengan setia pada Raden Ayu Kudonapodo. Mungkin perjalanan yang berat, bahkan terlalu berat bagi Sangkan dan Pinten itu, telah membuatnya agak berubah, katanya dalam hatinya.
Atau memang sebelumnya Sangkan memang mempunyai sifat-sifat yang kurang dapat dipahami? Namun dalam pada itu Panji Surawilogo yang tidak dapat menahan hati. Hampir saja tangannya melayang menampar pipi Sangkan, namun Panon masih sempat menahannya. "Serahkan anak ini kepadaku, Raden Panji." Hampir saja Sangkan berteriak, tapi Panon mendahuluinya. "Sejak peristiwa semalam hubungan kita akan berubah, Sangkan, juga hubunganmu dengan Kimino." Sangkan menjadi termangu-mangu, namun tatapan mata Panon jadi jauh berbeda dengan tatapan matanya pada saat-saat sebelumnya. Karena itu Sangkan tidak lagi mengatakan apa-apa. "Marilah kita kembali ke dalam bilikmu," ajak Panon. "Kita akan berbicara lebih panjang dan kita harus belajar menahan hati dan ikut berpikir apa yang sebaiknya kita lakukan. Di alam istana ini kita bukan hanya sekedar ketakutan dan bersembunyi, selebihnya mengacaukan pemusatan pikiran kita." Sangkan tidak menjawab, tapi kepalanya menjadi semakin tunduk. "Marilah," ajak Panon sekali lagi. Sangkan pun kemudian tidak membantah lagi, ia berjalan saja dengan hati yang kosong diiringi Panon. Sementara Panji Surawilogo masih bergumam, "Jangan kau manjakan anak gila itu, sebaiknya kau bunuh saja ya agar tidak membuatmu kesal." Panon berpaling tapi ia tidak menjawab. Ia berjalan terus mengikuti Sangkan ke dalam biliknya. Sementara Kimino masih saja berada di kebun menyapu daunan kering yang jatuh bertebaran gembus angin. Sangkan duduk termangu-mangu di pembaringannya, dilihatnya Panon duduk pula di samping yang lain. Tapi untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Dalam pada itu sejenak kemudian Kimino pun masuki bilik itu sambil berkata, "Beberapa orang telah datang dari perdukuhan." Sangkan mengangkat wajahnya tapi ia tidak menyaut. Panonlah yang kemudian bertanya, "Apakah mereka sudah ditemui oleh Raden Kudorupoko?" "Ya," jawab Kimino, "mereka sudah mulai." Panon pun kemudian berdiri, katanya, "Aku akan bantu mereka, biarlah kau berada di sini, Paman." Kimino mengangguk. Sepeninggal Panon, Kimino duduk di ambenya, jenak dipandanginya wajah Sangkan yang buram. "Apa yang kau pikirkan, Sangkan?" "Kalian berdua ternyata sudah menipuku," jawab Sangkan. "Mengapa? Apa yang kami tipu atas dirimu? Kalian menyebut diri kalian berdua sebagai perantau yang mencari belas kasihan. Tapi ketika kalian sudah berada di istana ini, ternyata kalian adalah orang-orang yang termasuk mereka yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kekerasan jasmania. Semua itu kami lakukan dengan terpaksa, Sangkan. Apapun alasanmu, tentu kalian sengaja mengelabui aku, Biyung dan Raden Ayu Kudonarpodo." Kimino termangu-mangu namun kemudian katanya, "Kami tentu akan mohon maaf pada Raden Ayu, pada ibumu dan kepadamu kakak beradik, namun percayalah bahwa bagaimanapun juga maksud kami adalah maksud yang baik bagi tanah ini seisinya. Kalian termasuk salah satu dari mereka yang ingin merampas pusaka-pusaka itu. Meskipun kalian bersikap baik, tetapi tentu karena kalian mempunyai pamrih seperti Raden Kudorupoko." "Apakah Raden Kudorupoko mempunyai pamrih?" "Ia adalah kemenakan Raden Ayu Kudonarpodo, sehingga yang dilakukannya adalah semata-mata untuk melindungi istana ini. Jika Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo mencurigai kami, itu pun sudah sewajarnya, karena mereka belum mengenal kami." "Tidak seorang pun yang mengenal kalian," jawab Sangkan. "Aku pun menjadi curiga. Mengapa kalian berdua tiba-tiba saja datang ke istana ini dengan memperdengarkan tembang yang melangut dan menimbulkan belas kasihan itu?" Kimino menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Aku kurang mengetahui, Sangkan. Sudah tentu kau tidak akan mengatakannya padaku. Tapi baiklah, itu adalah hakmu dan kau serta Panon tentu berbangga melihat bahwa akulah yang kemudian terpaksa menjadi orang yang paling tidak berharga di istana ini. Seperti sebelum kalian datang, aku mengira bahwa kehadiran kalian akan sedikit menjunjung derajatku di lingkungan istana ini.
Tetapi justru sebaliknya, bahkan Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo selalu saja mengancam aku untuk membunuhku. Rubahlah kelakuanmu, sudah tidak pantas kau berbuat seperti anak-anak. Sebenarnya lah bahwa Panon juga sering merasa tersinggung, tetapi aku selalu memperingatkan bahwa sifat kekanak-kanakanmu tidak sepantasnya mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh. Sangkan menarik napas dalam-dalam. Kau harus sadar bahwa yang terjadi di istana ini benar-benar mengancam keselamatan kita semua. Karena itu kau tidak boleh menganggapnya dengan sifat kekanak-kanakanmu, ketakutan. Kemudian setelah semuanya mereda, kau tidak menghiraukannya lagi atas semua yang telah terjadi. Sangkan tidak menjawab, tetapi tatapan matanya tertuju ke noktah-noktah di kejauhan. Dipandanginya cahaya matahari di luar yang bermain di atas dedaunan. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa, desisnya. Mengapa tidak? Sudah tentu bukan karena kau tidak mampu, tapi karena kau memang tidak mau melakukannya. Tapi bukankah untuk dapat berbuat sesuatu, aku harus berlatih lebih dahulu. Dan untuk itu diperlukan ketekunan dan waktu. Ya, tapi kau tidak usah menjadi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Berbuatlah dengan dewasa itu saja. Kau tentu tahu bahwa sudah waktunya kau menggantungkan nasibmu pada dirimu sendiri. Sudah waktunya kau membedakan mana yang lebih dan mana yang buruk. Dan sudah waktunya kau melakukan pilihan dengan sadar dan bertanggung jawab. Sangkan mengangguk-angguk. Sudahlah Sangkan, jika kau berbuat demikian, maka Panji Surawilogo tidak akan selalu mengancammu lagi. Mudah-mudahan aku dapat melakukannya mulai sekarang. Baiklah, cobalah dan yakinlah bahwa kau dapat melakukan sebaik-baiknya. Sangkan mengangguk-angguk pula, tapi ia tidak menjawab. Kimino kemudian berdiri dan melangkah keluar sambil bergumam. Aku akan pergi ke halaman depan. Jika ada yang harus aku kerjakan, membantu orang-orang yang sedang menyingkirkan mayat dan menguburkannya. Dan kau tidak usah bersembunyi di bawah kolong ambenmu mendengar cerita tentang kematian yang mungkin masih akan menyusul lagi. Sangkan tidak menjawab, ia masih saja duduk di tempatnya. Sepeninggal Kimino, Sangkan menarik napas panjang sekali. Namun ketika ia berdiri, ia mendengar langkah perlahan-lahan mendekati pintu biliknya. Dan tiba-tiba saja seseorang melompat sambil berkata lantang, "Nah, tertangkap kau sekarang, Kakang Sangkan." Sangkan mandang Pinten sejenak, namun kemudian katanya, "Kemarilah Pinten. Aku akan balas, engkau sudah menggodaku sejak tadi pagi." Sangkan mengangguk-angguk kecil, namun wajahnya masih saja nampak bersungguh-sungguh. Katanya sekali lagi, "Kemarilah Pinten, duduklah. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Pinten pun menjadi heran melihat sikap Sangkan. Ia masih berkata, "Aku tidak peduli. Aku harus mencubitmu sampai lecet." "Baiklah, tapi dengarkan dahulu. Aku akan berkata kepadamu. Aku bersungguh-sungguh, Pinten." Pinten mengerutkan keningnya, agaknya kakaknya memang akan bersungguh-sungguh. Karena itu maka ia pun melangkah masuk dan duduk di amben. Namun dalam pada itu Sangkan telah meloncat ke pintu sambil mencibirkan bibirnya. "Kau tidak akan dapat menangkap aku, Pinten. Curang, curang." Pinten melompat pula berdiri. Tapi keduanya bertubrukan di muka pintu karena ternyata Sangkan tidak berlari kemana-mana. Tapi ketika dengan gemas Pinten mengulurkan tangannya, Sangkan berkata, "Tidak, aku tidak lari. Aku benar-benar bersungguh-sungguh kali ini." Tapi Pinten sudah mencubit dan diputernya sehingga Sangkan menyeringai, Sudahlah, aduh. Sekarang aku baru puas." Sangkan mengusap lengannya yang menjadi kemerah-merahan. Namun kemudian wajahnya telah menjadi bersungguh-sungguh lagi dengan suara yang bersungguh-sungguh pula. Ia berkata, "Aku memang akan mengatakan sesuatu kepadamu." Pinten duduk lagi di amben sebelah Sangkan. Sorot matanya mengandung pertanyaan tentang sikap kakaknya yang agak berbeda. "Mengapa kau sebenarnya, Kakang?"
Sangkan kemudian mengatakan bahwa baru saja Kimino memberikan beberapa petunjuk padanya agar ia mau merubah sikapnya. Pinten justru mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Wah, kita disuruhnya bersikap seperti patung, diam dan selalu muram. Bukan begitu, Pinten. Aku mengerti bahwa sifat kanak-kanakan kadang-kadang sangat menjengkelkan. Oh, ternyata kau adalah murid Kimino yang pandai. Tapi Kakang jangan mencoba merubah sifat-sifatku. Tidak, bukan kau, Pinten, tapi aku. Aku adalah laki-laki sedang kau adalah seorang gadis. Jadi kau melihat perbedaan antara seorang gadis dan seorang laki-laki? Ya, tetap tidak dalam keseluruhan, karena memang kodratnya berbeda." Pinten mengangguk-angguk dan Sangkan pun berkata terus, "Tetapi yang penting adalah bahwa keadaan yang gawat ini memerlukan tanggapan yang wajar." Pinten pun tiba-tiba menjadi bersungguh-sungguh juga. Lalu ia pun bertanya, "Jadi apakah maksudmu? Kau tidak akan bersembunyi lagi di bawah kolong jika terjadi sesuatu?" "Maksudku demikian, namun kemudian suaranya datar. Tetapi apakah aku dapat melakukannya?" Pinten termenung sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berdiri dan melangkah meninggalkan bilik kakaknya. Sangkan pun tidak berkata apa-apa lagi. Dipandangi saja adiknya yang melangkah melewati tunduk, kemudian hilang di balik daun pintu. Sangkan menarik napas dalam-dalam, namun ia masih tetap duduk di tempatnya. Sementara itu beberapa orang masih sedang sibuk di halaman depan. Mereka tengah menyelenggarakan 3 sosok mayat dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Tapi yang mereka ketahui adalah para murid dari perguruan Guntur Geni. Sementara orang-orang di halaman menjadi sibuk, Raden Ayu Kudo Narpodo berada di dalam biliknya. Dengan wajah yang muram, Inten Prawesti yang duduk di sampingnya sekali-kali mengusap matanya yang basah. Sementara Nyi Upih duduk di lantai dekat sebelahnya. "Sudahlah Putri," berkata Nyi Upih. "Memang keadaan yang kita hadapi rasa-rasanya menjadi semakin berat. Tapi Putri harus percaya kepada Gusti Allah bahwa Dia akan menolong hambanya dan akhirnya semua kesulitan ini akan teratasi. Seperti pesan Yang Maha Agung ini. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Raden Ayu Kudo Narpodo mengangguk-angguk katanya, "Aku mengerti, aku sudah mencoba untuk menerima kenyataan hilangnya Kamas Kudo Narpodo. Ketika hatiku mulai mengendap, justru persoalannya beralih pada perebutan pusaka yang membuat hatiku menjadi semakin parah. Luka yang sudah hampir sembuh itu bukan saja menjadi kambuh, tapi seolah-olah itu menjadi semakin lebar dan dalam mencekam jantung." Nyi Upih mengangguk-angguk. Ia mengerti betapa pedihnya luka di hati Raden Ayu yang menjadi semakin tua itu. Seolah-olah beban yang harus dipikulnya sudah tidak tertanggung lagi olehnya. Tetapi ketika kali Nyi Upih selalu memberikan harapan-harapan yang dapat meringankan beban di hati kedua putri itu, Inten Prawesti menjadi lebih terhibur hatinya sejak Pinten ada di rumah itu. Namun demikian kadang-kadang terasa juga kepahitan yang dalam telah mencekamnya. Hidupnya yang agak terpisah dari hubungan dengan sesama dan di saat-saat terakhir justru dikelilingi oleh kecemasan dan ketegangan yang semakin memuncak. Dalam pada itu selagi bilik itu dicekam oleh kesenyapan yang pahit, Pinten dengan ragu-ragu mendekati pintu. Ketika ia menjengukkan kepalanya, maka dilihatnya suasana yang sangat muram itu. "Oh, maaf Putri, aku tidak tahu." "Pinten?" tiba-tiba Inten memanggil. "Masuklah." "Putri, aku hanya ingin memberitahukan kepada Biyung bahwa nasi sudah masak." "Oh, angkatlah," sahut Nyi Upih. "Bentar lagi aku akan ke dapur." Lalu ia pun bertanya kepada Raden Ayu, "Apakah kita akan menjamu orang-orang yang ada di halaman itu? Mungkin minum-minum?" Raden Ayu termangu-mangu, baru sejenak kemudian ia menjawab, "Apakah kita dapat menjamunya meskipun hanya minum?"
Nyupih mengangguk-angguk sambil berkata, "Tentu Putri, kita masih mempunyai beberapa tangkep gula klopo. Seorang dari pedukuhan telah memberikannya kepadaku ketika aku berada di halaman depan. Oh, dan kau menerimanya? Mungkin beberapa tangkep gula itu akan dijualnya di pasar untuk membeli pakaian anak-anaknya. Aku sudah mengatakannya Putri, tapi ya maksa. Dan karena agaknya hatinya akan kecewa jika aku menolaknya, maka akhirnya aku menerimanya." Raden Ayu menarik napas dalam-dalam. Pada suatu saat ternyata datang gilirannya, bahwa orang-orang di sekitarnya lah yang menaruh belas kasihan kepadanya. Terasa titik air mata mengembun di matanya, namun ia mencoba bertahan. Bahkan kemudian sambil tersenyum, betapapun pasamnya, ia berkata, "Baiklah Nyai, jika air telah mendidih dan kau mempunyai beberapa potong serai, buatlah minuman untuk beberapa orang yang ada di halaman." "Ya Putri," sahut Nyupih. Tetapi ia mengerti bahwa sesuatu telah menyentuh hati Raden Ayu. Nyupih pun kemudian meninggalkan bilik itu dan pergi ke dapur bersama Pinten. Namun ketika Pinten mulai melangkah, Inten berkata, "Aku akan pergi bersamamu ke dapur." Nyupih tertegun, katanya kemudian, "Apakah tidak lebih baik Putri menemani Bunda di sini?" Sambil mandangi bundanya, Inten berkata, "Apakah aku boleh ke dapur, Ibunda?" "Pergilah, tetapi segeralah kembali. Ibu terlalu sepi sendiri dalam keadaan seperti ini." Inten pun kemudian pergi pula ke dapur bersama Pinten dan Nyupih. Tetapi terasa juga bulu-bulunya meremang ketika ia mendengar suara beberapa orang di halaman. Mereka sedang sibuk membuat usungan untuk mengangkat ketiga sosok mayat dan menguburkannya. Ketika mereka sampai ke dapur, mereka tertegun. Sangkan ternyata telah duduk memeluk lututnya sambil menekuri api yang masih menyala. Wajahnya nampak menjadi kemerah-merahan oleh cahaya api yang melonjak-lonjak memanasi belanga. "Oh," desis Nyupih, "kau sedang merenungi api itu, Sangkan?" Sangkan menarik napas perlahan-lahan. Ia berdiri dan melangkah surut. Kadang-kadang cahaya api memberikan getar yang gemuruh di dalam hati. "Hei," desis Nyupih, "apa yang kau katakan itu? Aku tidak mengerti maksudmu sama sekali." "Biung," desis Sangkan, "cobalah lihat lidah api itu seolah-olah menjilat-jilat. Jika api itu cukup besar, maka nyalanya akan menjilat langit." "Sangkan, apakah kau sedang mengigoh?" bertanya Nyupih. "Tidak Biung, aku berkata sebenarnya seperti yang sedang melonjak di dalam hatiku." "Oh," Pintenlah yang menyaut, "apakah hatimu sedang tersentuh api, Kakang?" Sangkan menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Jika api itu cukup besar, betapa dinginnya malam. Hati akan menjadi hangat pula." Pinten tertawa, katanya, "Kau tidak usah mempergunakan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Biung. Katakan sajalah bahwa kau sudah menjadi dewasa." "Ah," desis Sangkan, "kau selalu salah sangka. Cobalah kau perhatikan, betapapun juga aku seorang penakut. Tetapi jika pada suatu saat aku tidak dapat mengelak lagi, maka apa boleh buat?" "Oh," tiba-tiba saja Pinten bertepuk tangan, "Kakakku akan menjadi pahlawan." "Shh," desis Sangkan, "jangan bertepuk tangan. Jika Panji Surawilogo mendengar, maka aku akan dibunuhnya." Pinten Prawestilah yang kemudian bertanya, "Mengapa Paman Panji akan bunuhmu?" Belum lagi Sangkan menjawab, terdengar langkah yang tergesa-gesa mendekati pintu dapur. Ketika seorang tersembul di muka pintu, Sangkan segera melangkah surut. Bukan aku Raden Panji." Yang bertepuk adalah Pinten. Gigi Panji Surawilogo gemeretak. Di antara geramnya yang tertahan karena di dalam dapur itu ternyata juga terdapat Inten Prawesti. Ia berkata, "Aku sudah memberimu peringatan, Sangkan." Tapi yang bertepuk tangan bukan Sangkan, Paman. Intenlah yang menjawab, dan agaknya jawaban itu mengejutkan Panji Surawilogo.
Anak muda itu memang anak gila, Putri, sahut Panji Surawilogo. Bukan, Paman, aku tidak berkeberatan ia bertingkah laku demikian. Bagiku justru kehadirannya dengan sikap dan tingkah lakunya dapat memberikan warna yang lain dari kesuraman yang selalu nampak di tanah ini. Sangkan dan adiknya sejak mereka datang merupakan kesegaran baru bagiku dan ibunda. Tapi anak itu sangat memuakkan, Putri. Dalam keadaan yang gawat, bahkan selagi semua orang sedang dicekam kecemasan, karena setiap saat maut dapat menerkamnya, ia masih sempat bergurau dengan adiknya dan bahkan bertepuk tangan. Justru beberapa orang sedang sibuk di halaman depan. Tapi mereka tentu tidak mendengar. Tiba-tiba saja Pinten menyela. Aku bertepuk tidak terlampau keras. Jangankan dari halaman depan, sedangkan dari ruang dalam pun tentu tidak akan terdengar. Nah, karena Raden Panji mendengar, tentu Raden Panji tidak sedang berada di halaman depan. Wajah Panji Surawilogo menjadi merah. Ternyata gadis anak pelayan itu pun telah berani membantahnya. Karena itu dengan suara yang tertahan-tahan karena kemarahan yang tertekan di hati berkata, "Kau jangan turut campur tangan, Pinten. Kau adalah seorang gadis. Urusan ini adalah urusanku dengan Sangkan. Oh, maaf Raden Panji. Tapi bukan maksudku untuk mencampuri persoalan laki-laki. Aku hanya berkata sebenarnya." "Diam," bentak Panji Surawilogo. "Diamlah Pinten," gumam Sangkan pula. "Jika Raden Panji marah, aku tentu akan dibunuhnya. Baru tadi Raden Panji sudah mengatakan bahwa ia akan membunuhku." "Diam, diam," geram Panji Surawilogo. "Paman," tiba-tiba saja Inten menengahi. "Apakah benar Paman akan membunuhnya?" Panji Surawilogo termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya. Pertanyaan Putri sangat membingungkan. Jika aku menjawab ya, maka persoalannya akan berubah. Seolah-olah aku membunuh seseorang yang tidak bersalah, selain yang membuatku jengkel sekali. Jika aku menyebutnya sebagai usaha untuk menakut-nakutinya saja, maka ia tentu tidak akan takut lagi untuk berbuat. Karena ia pasti bahwa aku tidak benar-benar akan membunuhnya. Oh, Intan mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun semuanya berpaling ke arah Pinten yang dengan susah payah menahan tertawanya. "Pinten," Niupelah yang membentaknya. Sementara Panji Surawilogo menggertakkan giginya. "Sudahlah Paman," berkata Inten kemudian. "Biarkan aku sajalah yang mengurus anak-anak ini. Aku akan menasihatinya yang Paman kehendaki. Aku kira mereka tidak akan mengulangi lagi." Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam seakan-akan ingin mengedepankan segala ancam perasaannya yang menggelora di dadanya. "Baiklah Putri," desisnya kemudian. "Aku mohon Putri Sudi memperingatkannya terus-menerus. Jika anak itu masih saja berbuat gila, maka aku akan mengikatnya di kuburan dekat dengan mayat-mayat yang baru saja dikuburkan." "Ah," desis Sangkan. Panji Surawilogo tidak menghiraukannya lagi dengan wajah yang muram. Ia meninggalkan pintu dapur sambil bergumam pada diri sendiri. Jika saja Putri tidak ada di dapur, hal itu membuat Panji Surawilogo semakin jengkel kepada Sangkan. Namun kemudian ia hanya dapat menggertakkan giginya. Agaknya Inten Prawesi sudah mengetahuinya bahwa ia sangat membenci Sangkan. Tapi jika terjadi sesuatu di luar tauku, maka akulah yang pasti akan dituduh melakukannya, desis Panji Surawilogo pada diri sendiri. Sementara itu orang-orang di halaman telah selesai membuat usungan dan siap membawa mayat-mayat itu pergi ke kuburan. Dan setelah minum seteguk air, maka mereka pun segera bersiap-siap. Sejenak kemudian maka mereka pun membawa mayat-mayat itu ke sebuah kuburan di sebelah Pedukuhan Karangmojo. "Kita akan pergi bersama mereka," berkata Raden Kudorupoko pada Panon. Panon mengangguk-angguk sejenak, namun kemudian jawabnya, "Baiklah Raden, dan bagaimana dengan Paman Mino? Biarlah ia tinggal di istana ini bersama Paman Panji. Mungkin ada sesuatu yang dapat terjadi di halaman istana ini, seperti yang mungkin terjadi di perjalanan kita ke kuburan."
Panon mengangguk-angguk sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Baiklah Raden, aku akan berikan beberapa pesan kepada Paman Mino dan barangkali Raden juga akan memberikan beberapa pesan kepada Raden Panji." Raden Kudorupoko tidak menjawab, hanya kepalanya sajalah yang mengangguk kecil. Panon pun kemudian mendekati Kimino yang berdiri di pinggir halaman itu sambil menyaksikan orang-orang Karangmojo yang siap membawa usungan mayat itu ke kuburan. "Aku akan pergi bersama mereka," berkata Panon. "Raden Kudorupoko lah yang mengajakku. Pergilah dan hati-hatilah." "Baik, Paman." Panon pun kemudian meninggalkan istana itu bersama dengan orang-orang Karangmojo. Di paling depan Raden Kudorupoko mendahului di atas punggung kudanya, sementara Panon hanya berjalan kaki di belakangnya. Kuburan itu memang tidak begitu jauh, terletak juga di luar pedukuhan seperti sana kecil itu. Jalan kecil yang berdebu menghubungkan kuburan itu dengan jalan masuk yang membelah pedukuhan Karangmojo. Iring-iringan itu sama sekali tidak mendapat gangguan apapun di perjalanan. Namun baik Raden Kudorupoko yang berada di depan maupun Panon yang berjalan kaki di belakangnya bersama dengan orang-orang Karangmojo merasakan seolah-olah beberapa pasang mata sedang mengawasinya dari kejauhan. Namun mereka sama sekali tidak tahu siapa dan di manakah mereka itu bersembunyi. Semata-mata hanyalah firasat mereka yang tajam sajalah yang mengatakan kepada mereka bahwa ada orang-orang yang menaruh perhatian berlebihan atas peristiwa itu. Ketika iring-iringan itu sampai di kuburan, Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya. Ternyata Ki Dangali telah duduk di atas buah batu sebesar kerbau yang terdapat di pinggir kuburan itu. Ki Dangali tersenyum melihat wajah Raden Kudorupoko yang menjadi muram. Namun Raden Kudorupoko sama sekali tidak menghiraukannya. Berbeda dengan Raden Kudorupoko ketika Panon melihat anak muda itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, "Kau sudah lama duduk di sini, Ki Dangalit?" Ki Dangalit memandang wajah Panon dengan tajamnya. Baru saat itu ia sempat memperhatikan mata pengembara itu, namun dengan demikian Ki Dangalit segera mengambil kesimpulan, anak muda ini adalah anak muda yang sangat berbahaya.